Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekotama, selaku host dari Biar Paham Podcast. Kali ini saya kedatangan salah satu tokoh inspiratif juga. Beliau selaku ketua dari IPOS. Singkatan dari IPOS apa? Kepanjangannya? Ikatan Pemuda Pelajar Obor Sungai Penuh. Ikatan Pemuda Pelajar Obor Sungai Penuh. Penuh. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dulu nama Baik, Bapak siapa? nama saya Hans Moravia. Saya asli Sungai Penuh. Saya bekerja di pemerintah Kabupaten Kerinci sudah kurang lebih 20 tahun bekerja di pemerintah Kabupaten Kerinci. Sekarang saya beraktivitas di Dinas PUPR Kabupaten Kerinci. Dinas PUPR Kabupaten Kerinci Ya. ya. Oke, selain itu kesibukannya apa aja nih? Uh, paling kebanyakan olahraga ya. Olahraga ya. Itu. Jadi spare time saya gunakan itulah. Oke, ya. Karena menarik nih, saya mencoba untuk mengundang Bapak atau Abang nih. Abang ya? Abang boleh, Om boleh, silakan. Abang aja lah ya. Yeah. Bang Mora diundang ke Biar Paham Podcast ini karena masyarakat yang menonton ini di Biar Paham Podcast ini ingin tahu gitu, ingin tahu apa sih IPOS itu. Ya. Mungkin saya jelaskan. Baik, kalau IPOS itu tadi singkatannya Ikatan Pemuda Pelajar Obor Sungai Penuh. Ya. Jadi sebagai wadah berkumpulnya pemuda-pemudi, terus juga pelajar lah di situ untuk mengembangkan aktivitasnya, kreativitasnya. Jadi sifatnya positif. Mereka bisa mengembangkan diri, prestasi di situ. Terus IPOS ini awalnya awalnya dibentuk pada tahun 1955, terus mulai aktif dalam arti sudah mulai banyak anggotanya itu di 1956 sudah mulai aktif sudah aktif lah kegiatan-kegiatan yang di masyarakat. Terus untuk saat ini secara administratif atau secara pemerintahan kita sudah menyusun semacam anggaran dasar, terus akta notaris kan itu baru setahun yang lewat. Setahun yang lalu. Jadi pengakuan secara pemerintahan sudah kita peroleh. Artinya sebelum itu mereka aktif parsial dalam arti dalam lingkup Sungai Penuh mereka sudah dikenal gitu. Cuman karena kita zaman sekarang kan kita perlu ada semacam keabsahan suatu organisasi kan, diakui oleh pemerintah, diakui oleh segala macam korporat yang ada. Jadi harapan kita melalui adanya dokumen-dokumen penting organisasi untuk organisasi ini diharapkan kedepannya kita nggak ada masalah lah untuk IPOS ini, untuk masalah kegiatannya itu. Oke, berarti sudah resmi nih di bawah naungannya organisasi yang ada di Kota Sungai Penuh. Ya. Itu daftarnya melalui mana, Pak? Kalau kita Menkumham ya, Menkumham ya. Jadi mungkin pemuda atau dahulu kita itu mungkin belum sempat. Mungkin. Benar. Nah kita saat ini kita coba. Jadi di kawan-kawan, kita coba daftar dulu ke pemerintah supaya organisasi ini punya kekuatan hukum ya untuk beraktivitas di Sungai Penuh. Oke, berarti Bang Mora ini sudah menjabat sebagai ketua IPOS ini sudah berapa lama? Kita sampai saat ini? Iya, 1 tahun lah ya. Setahunan ya. Jadi kita pemilihan tahun 2022 seingat saya. Terus pelantikan baru tahun ini. Tahun ini. Ya. Nah, program kerja apa aja nih? Nah, sebelum itu ketika mencalonkan sebagai ketua IPOS tentunya ada visi misi dong gitu kan? Iya. Ya. Nah, visi misinya apa sih? Kalau boleh tahu? Kalau dulu pas proses pemilihan itu kita kan ada berapa calon yang diundang untuk ikut pemilihan. Nah di situ saya menyampaikan visi kita ingin menciptakan atau mewujudkan IPOS ini mandiri 2026 ya. Jadi dengan yang adanya kemandirian ini kita harapkan IPOS
sedikit ketergantungan pemerintah, kayak masyarakat harapannya itu. Nah, itu yang kita coba kembangkan atau laksanakan melalui misi. Ada 5 misi yang harus saya laksanakan di masa jabatan saya. Sampai tahun 2026. 2026. Oh, lama ya. Jadi gini Pak Polri, apa namanya, di misi pertama itu saya lebih cenderung untuk memantapkan dasar-dasar organisasi. Seperti tadi kan saya sebutkan tadi, kita perlu menyusun anggaran dasar, menyusun semua regulasi yang terkait dengan organisasi. Terus yang kedua itu saya lebih banyak kami terkait yang di pengurusan sekarang ini mencoba mengembangkan semua potensi sumber daya yang ada, dikembangkan. Misalnya ada organisasi olahraga keagamaan, kita kembangkan. Kalau ada berbakat pemuda yang ada, kita coba salurkan melalui wadah IPOS ini. Jadi akan membentuk, oh ini loh kelompok agama, ini kelompok sepak bola, macam gitu kan. Jadi semuanya kita organisir di IPOS. Terus misi ketiga di sini kita mencoba menggali dan mengembangkan ekonomi masyarakat. Karena kita mencoba menciptakan IPOS sebagai organisasi mandiri kan. Kita kembangkan potensi ekonomi apa yang perlu sebagai penggerak untuk organisasi tersebut. Terus yang keempat ini terkait dengan kegiatan. IPOS ada 3 hal. IPOS sebagai organisasi sosial ada 3 hal yang jadi konsentrasi. Pertama adalah keolahragaan. Yang kedua bidang sosial. Yang ketiga bidang keagamaan. Nah, 3 hal. Jadi dengan misi keempat ini kita mencoba IPOS ini semua aktivitas bergerak. Kita belum bicara prestasi ya. Yang intinya bergerak dulu, terorganisir dulu. Nah, prestasi ke belakang ya. Yang jelas kita core-nya dulu nih. Core dulu. Jadi prestasi. Tapi alhamdulillah kita punya prestasi sekarang. Nah, bola kita punya prestasi. Apa tuh mungkin bisa dijelasin ke Biar Podcast gitu kan? Prestasi IPOS apa aja nih? Melalui sepak bola itu tim IPOS itu sudah untuk Piala Wali Kota ya, kita sudah menangi juara pertama ya untuk Piala Wali Kota tahun ini ya. Seingat saya 2023. Jadi itu salah satu prestasi. Yang lainnya mulai bergerak saat ini kan bulu tangkis. Nah, di bidang lain kita masih harus membenahi semacam sponsorship untuk pergelaran kayak Malamal dulu ya. Malamal berarti ada seni budaya yang kita tampilkan. Nah, kita mencari dukungan dari pemerintah gimana ini bisa dikembangkan. Nah, terus yang terakhir itu kita terkait dengan hubungan kita dengan pemerintah. Di sini adalah kita ikut partisipasi dalam setiap aspek pembangunan di Kota Sungai Penuh. Nah, itu yang menjadi mitra lah dengan pemerintah daerah, pemerintah Kota Sungai Penuh, bagaimana kita bisa membackup atau mendukung semua kegiatan pembangunan yang ada di Kota Sungai Penuh. Nah, 5 misi itulah yang kita dalam priorisasi saya ini 2020 sampai 2026 kita coba kembangkan semua potensi yang ada, semua kegiatan 3 kegiatan tadi yang ada untuk backup pemerintah Kota Sungai Penuh. Berarti ada 3 kegiatan nih. Karena setahu aku ya, IPOS itu ya orang taunya di luar gitu kan. IPOS itu olahraga, bola gitu kan. Bola. Dan ternyata di IPOS juga ada nih bulu tangkis. Terus ada lagi yang lain kan, seperti kesenian tadi itu. Wow. Menarik. Ya. Mereka punya peluang berkembang itu. Ya seharusnya seperti itu sih. Karena yang saya tahu nih selama ini kan IPOS itu bola gitu. Orang-orang luaran sana juga kita punya potensi basket. Basket juga ada. Mungkin ada itu kan kalau tergantung orangnya. Ke depan ya. Mungkin kita tahu ada anak-anak basket dari Pemuda Sungai Penuh gitu kan. Podcast juga kita masukkan di ekonomi ya, ekonomi kreatif kan. Kita podcast IPOS gitu namanya. Ya kita belum dapat orangnya. Belum dapat orangnya coba. Mungkin ada teman-teman rekomendasi nih bikin podcast IPOS gitu kan. Yang bisa kerjasama.
Jadi seperti gini ya, event-event sekarang ini kayak bola, ada futsal, terus ada bulu tangkis. Nah, semuanya kan tidak terlepas untuk promosikan kegiatan mereka, kan tidak terlepas dari media sosial. Iya betul. Nah, kalau ada yang minat, yang media sosialnya minat, gabung, kan lebih bagus ya. Lebih sinergis kita kan jadinya. Oke. Kalau misalkan gini, aku punya teman, adik gitu kan. Ada yang kecil-kecil nih, mau masuk IPOS, orang Sungai Penuh. Nah, sistem pengkaderannya itu seperti apa sih? IPOS, pemilihan ketua IPOS dan pengurus IPOS. Kalau pengurus dibentuk oleh ketua. Terus kalau pengkaderan dalam arti pemilihan ketua umum IPOS, itu melalui proses pemilihan. Melalui proses pemilihan. Langsung umum ya. Langsung umum ya, kita menyampaikan visi-misi semuanya bebas rahasia gitu, langsung umum bebas rahasia. Seperti pilkada-pilkada yang ada. Itu kita punya IPOS saat ini memang punya mekanisme tersendiri untuk memilih kadernya, memilih ketua umumnya. Nah, terkait dengan kaderisasi di IPOS, kita harapkan pemuda ini aktif. Nah, kita punya wadah, ada bidang keolahragaan, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan. Mereka aktif nggak? Kadang mereka cuma tahu wadah IPOS. Mereka ambil bagian nggak? Atau mereka partisipasi nggak ke dalam IPOS? Nah, itu yang pelan-pelan kita coba hire, kita rekrut. Seperti di misi kedua tadi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, potensi sumber daya. Nah, kita punya kan kalau IPOS ini kan sosial, potensinya kan sumber daya manusia. Nah, itu yang kita coba ajak, kembangkan. Nah, kalau mereka udah aktif berorganisasi, harapan kita udah muncul nih, ada kader yang kita munculkan untuk sebagai ketua umum. Tapi melalui proses pemilihan. Iya. Dan juga sekarang nih, sesuai dengan visi dan misi tadi ya, misinya tadi tuh untuk membuat wadah ini legal gitu kan. Membuat wadah ini legal dan akhirnya sudah Alhamdulillah sudah kita sebelumnya kan belum gitu kan, sekarang udah nilai plus lah dari IPOS ya. Terus juga nanti ke depan kalau sananya ada penerus-penerus baru gitu kan, otomatis yang adik-adik kecil ini yang ingin masuk, mereka udah punya wadah yang resmi gitu. Ya, kita udah tadi sebagai mana misi pertama tadi, kita meletakkan dasar dulu. Ya, dasar dulu ya maksudnya. Supaya ke depannya kita udah tinggal kerja aja lagi kan. Ya, menarik. Selama 1 tahun ini ada suka dan dukanya nggak? Atau unek-unek dari Bang Mora gitu kan? Apa namanya? Sebagai ketua IPOS, pengelola ya, kita kita mengurus satu organisasi sosial, memang balance lah, suka dukanya balance lah. Kalau sukanya kita bisa ngumpul bersama, kalau kita bisa menghasilkan suatu aktivitas kegiatan yang ramai atau yang banyaklah yang punya rasa senang di masyarakat ya. Ya betul. Kepuasan di masyarakat, nah kita juga puas gitu. Itu sukanya. Seperti kemarin kita ngadakan reuni IPOS ya, udah kita laksanakan. Itu kapan? Awal pas pelantikan. Awal tahun ini. Awal tahun ini ya. Bukan awal tahun ini. Kita Agustus. Iya, reuni awal tahun ini. Awal tahun ini. Tanggal berapa ya? Intinya kita sudah melaksanakan itu. Nah, antusias masyarakat juga kan tinggi. Karena mereka ingin flashback ya, memori mereka ke belakang. Oh, IPOS tahun kemarin ini kita ngadakan acara kesenian apa. Nah, mereka ingin lihat gimana yang sekarang kayak gitu. Akhirnya kita adakan reuni seni tadi. Ya, seni kita coba membangkitkan gimana nih suasana lama. Nah, kita bangkitkan. Alhamdulillah ada sukses di sana untuk aktivitas reuni itu. Nah, yang terkait dengan dukanya ya. Kalau duka ini edukasi sosial kan jelas ya. Kadang kita bergerak untuk saat ini masalah pendanaan kan pasti ya. Pendanaan kita kan kalau kita tidak punya sumber dana yang pasti ya, dalam arti
harus ada sponsor atau apa itu kan, atau harus kumpul dari anggota gitu Ya, kan. betul, Nah, betul. Karena ini donatur jatuhnya ya. Nah, jadi komunitas non profit gitu ya kan. akhirnya ada yang program atau kegiatan yang terhambat atau ditunda. Nah, itu kan otomatis uh, progres pencapaian program kita, kegiatan kita nggak dicapai. Ya. Ya dukanya di sana lah intinya. Kalau selain itu mungkin banyak, Untuk karena yang lain kita gitu, mungkin ya kalau kita mau disampaikan boleh. ya Gitu. kita harus intinya mengerti orang lain ya, Ya. kondisi orang gimana. Oh ini nggak bisa ini karena yang nolak ini, nah itu jadi ya, semacam apa namanya ya, penghambat lah gitu kan, penghambat. Jadi tapi alhamdulillah sekarang ini pos sudah kompak, saya lihat sudah kompak, anggotanya sudah bisa ngumpul. Iya. Nah, kita harapkan dengan wadah yang olahraga yang ada, terus wadah-wadah agama mungkin yang muncul nanti, terus seni budaya yang muncul, harapan saya wadah-wadah itu sudah ada, terus mereka sudah mulai beraktivitas di bidang-bidang tersebut. Nah, jadi kekompakan akan tercipta sendirinya itu. Ya. Menarik. Ya. Kalau seandainya nih, mungkin saya sebagai pemuda Kota Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, ya masuk anak pos juga ya, Ya. anak pos juga gitu kan. Seandainya nih, saya bermimpi, kayaknya teman-teman punya bakat, punya potensi di bidang sepak bola nih yang prestasi saat ini ya. Bisa nggak sih IPOS ini masuk ke Liga 1? Seperti tadi. Kita bicara mimpi. Ya, kita bicara kalau ke depan ya. bisa jadi. Bisa jadi ya. Cuman mungkin kader kita ya, mungkin setelah saya mungkin setelah gitu. Mungkin punya kapasitas untuk itu ya. Tapi tadi balik lagi ke misi saya untuk masa jabatan saya, kita pertama meletakkan dasar, yang kedua kita mengaktifkan olahraga yang ada atau bentuk olahraga yang ada. Nah, saya tidak bicara prestasi dulu, ya, betul. Tapi prestasi muncul, alhamdulillah kan. Ya. Nah, bonus. Nah, nanti ke depannya bisa jadi. Tapi setidaknya bukan harus IPOS, tapi ada anggota yang atau pemuda yang ikut ditarik ke liga, alhamdulillah. Jadi gini, indikatornya kalau saya pribadi ingin ya, keberhasilan di bidang tersebut tidak perlu IPOS-nya, tapi ada anggotanya yang masuk dipakai di luar ya. Itu lebih untung. Bahkan anak IPOS. Kalau IPOS kan semuanya. Nah, itu anak IPOS tuh. Ya, jadi seperti sepak bola aja. Kekuatan juga menggunakan anak IPOS ya sebagai manajer, sebagai ini ya, pelatih ya. Terus ada yang beberapa pemain yang main di luar, nah itu prestasi. Berarti ada keberhasilan di dalam lah di bidang olahraga tersebut. Jadi mutlak harus IPOS maju udah. IPOS kalau maju kan perlu anggaran besar kan. Harus maju. Yuk sponsor, donatur kan. Mana tahu ada yang mau invest di sini kan. IPOS road to Liga 1 misalkan. Kedepannya bisa mungkin 10 tahun bisa jadi. Ya. Tahun akan datang. Amin, harapan ke depan ya, Bang. Ya, menarik sih. Nah, kita bicara lagi nih. Karena yang saya lihat di IPOS di saat ini itu sebuah komunitas non-profit, menurut saya non-profit, dan juga untuk mewadahi masyarakat yang ada di Sungai Penuh ini tadi, konsepnya sudah bagus, tapi menurut Om nih, selama ini menjabat, ada nggak sih hantaman-hantaman politik, bisa dikatakan ini wadah udah bagus gitu kan, tapi ada nih serbuan-serbuan politik, istilahnya politik praktis, atau ya hantaman juga nih soal money politik yang saat ini kan gimana ya, tahun ini tuh tahunnya politik dan bisa dikatakan apa ya, semuanya bisa dipelintirin, istilahnya apa sih, diarahkan ya, diarahkan gitu ya, betul. Gimana Om? Kita keuntungannya di IPOS sekarang ini kan, awal saya dipilih, terus
sampai pejabat kita sudah komitmen dengan semua anggota IPOS bahwasanya IPOS ini tidak ada embel-embel politik. Tidak ada embel-embel politik ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kita tidak, dengan saya belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Dan tidak ada karena kita akan merusak tatanan ya. Nah, IPOS organisasi sosial memang dari komitmen awalnya oleh pendahulu kita, terus dari anggota yang ada kita harus keluar dari sentuhan-sentuhan itu. Walaupun ada, cuman itu kan personal lah, silakan kita persilakan. Tapi membawa nama IPOS harus membackup satu personil untuk tidak ada. Membackup satu paslon atau ya, tidak ada bacalek gitu saat ini. Karena banyak nih Om, yang salah satu program Biar Paham Podcast juga, saya mengundang semua bacalek nih untuk hadir ke sini gitu. Ya saat ini belum ada. Intinya kalau kita IPOS ini kan untuk mengambil keputusan kemana, diarahkan kemana organisasi ini. Pokoknya semua hal yang sifatnya keputusan di organisasi kita melalui musyawarah. Oke, menarik, bagus. Musyawarah. Jadi kita coba ini unsur politik mana, kita rembuk. Jadi bukan semata-mata itu keputusan saya, enggak, tapi keputusan bersama itu. Keputusan bersama ya. Jadi di organisasi sosial ini pimpinan tertinggi itu adalah musyawarah. Ya. Musyawarah intinya. Kegiatan yang terdekat ke depan ya? Sampai Desember apa nih? Tahun ini jelasnya kita harlah kita 16 Agustus ini, harlah IPOS, hari lahirnya IPOS. Kita ada penundaan, intinya kita sepakat bersama hasil rapat kemarin, kita rapat dengan pengurus yang ada, kita ingin membentuk suatu bakti sosial ke masjid-masjid. Nah, cuman menjelang itu kita mengadakan semacam turnamen, tapi yang sudah siap ini kayaknya di bulu tangkis ini, turnamen IPOS Cup 1 ya, IPB IPOS Cup 1. Jadi turnamen dulu, nanti mungkin dari hasil situ kita coba sumbangkan ke masjid-masjid yang ada itu. Ya. Mungkin tidak tertutup kemungkinan, mungkin futsal juga kita munculkan coming soon ya? Ya, coming soon. untuk mendukung harlah ya, hari lahir IPOS di Agustus ini. Nah, banyak orang yang juga nggak tahu nih, hari lahir IPOS kapan? Jelas tanggal 16 Agustus. Berarti sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 14. 2 hari lagi. Makanya ada kita mundurkan, kita kesiapan seperti tadi kan saya katakan tadi. Ada yang program itu tidak bisa dilaksanakan on time. Iya betul. Karena faktor keuangan, faktor anggota ya kan, makanya. Tapi kita tetap mengingat itu hari IPOS, terus kita eventnya kita coba mundurkan. Jelasnya jalan lah gitu ya. Jalan ya. Tetap jalan lah intinya. Oke. Mereka cuma ingat tanggal sekian lah. Ya, mungkin saya nggak tahu, belum ada khusus tanggal on time tanggal 16 apa yang bentuknya belum ada. Tapi kita menyiapkan semacam agenda-agenda turnamen. Nah, untuk agenda turnamen punya waktu sendiri kan, punya schedule sendiri kan. Nggak bisa langsung tanggal 16, nggak bisa. Tim nunggu pendaftaran banyak sampai hari H-nya itu. Tapi masih dalam Agustus sih udahlah. Itu kita jadikan hari lahirnya IPOS lah. Untuk backup tanggal 16 itu. Oke. Di kegiatan IPOS yang penting jalan. Nah ya, nanti yang ke depannya itu, yang sesuai dengan pengembangan potensi ini, yang kita coba proposal sudah saya siapkan itu. Kan pernah dengar pas zaman Gipari, pernah lihat Malam Amal, pernah dulu? Kecil ya. Belum. Wah itu ramai IPOS. Makanya, tahun berapa tuh? Spill dikit Om. Kalau saya masih SD ya. SD 90-an ya, 90-an. Berarti kalau Bang SD 80-90-an lah. Belum lahir. Jadi kita coba bangkitkan lagi. Nah, mungkin kita tidak perlu kalau kita namanya lari ya. Iya, lari.
nggak lagi berlari, mungkin satu tempat. Tapi kalau seandainya permintaan berlari, udah kita ikutin. Makanya ada beberapa sarana yang harus kita siapkan. Sarana seperti alat band, terus apa namanya itu, untuk stand-stand UMKM yang ada, itu kita siapkan dulu. Makanya kita coba ajukan proposal, kalau bisa ada bantuan lah untuk pengembangan aktivitas itu. Aktivitas amal tadi. Itu lebih ke kita juga yang misi kelima itu apa namanya itu, mendukung program pemerintah ya. Jadi kita mengembangkan UMKM yang ada, tapi kita membuka semacam apa namanya itu, pagelaran ya, pagelaran seni satu hari itu, pada hari Minggu, misalnya seminggu di Tanah Mendapo gitu kan, kita standby musik pagi, terus UMKM juga ada stand-stand ya. Nah, masyarakat bisa berinteraksi di situ, jual beli atau apa silakan. Jadi konsep itulah yang kita coba kembangkan untuk mengembangkan UMKM yang ada. Kan sekarang ini kan UMKM promosinya mungkin setahun sekali. Nah, kita mungkin bisa itu tiap bulan promosi. Di Tanah Di Mendapo tadi. UMKM. Ya, itu yang sentral. Salah satunya ya. Sentral kita di situ, pusat aktivitas apa namanya, masyarakat Sungai Penuh kan di Tanah Mendapo kan. Nah, kita kembangkan di situ. Seperti di bulan puasa Ramadan itu juga stand. Itu planning ke depannya. Makanya kita harus menyiapkan sarana dulu. Siap sarananya. Itu di bidang ekonomi nanti yang kerja. Oke. Untuk saat ini nih, ya kita panjang lagi nih ceritanya. Ada berapa divisi? Kita ada, seingat saya, pertama ada di bidang keolahragaan, yang kedua seni, budaya, ketiga keagamaan, keempat ekonomi. Ekonomi juga, oke. Empat kreatif ya. Ya. Di semua aktivitas juga di backup oleh ekonomi. Misalnya olahraga, nah ada event, kami bisa masuk. Mungkin merchandise kan, nah, bisa masuk. Agama juga, ekonomi juga bisa masuk. Misalnya agama kayak gini, program mungkin keagamaan ini nggak terlalu dalam, saya mungkin ada seksi bidang ekonomi yang tahu. Tapi keinginan saya itu bagaimana masjid yang Sungai Penuh kan ada dua tuh, Masjid Raya sama Masjid Al-Akbar ya. Ya. Ada total ada 8 lah masjid, cuman kita lihat dua ini dulu. Remaja masjid. Oke, remaja masjid ya. Kalau di daerah lain itu kadang di masjid ini mereka punya semacam toko ya, apa ya, menjual alat-alat itu ya, mukena ya, terus buku-buku pustaka. Nah, jadi terus mungkin ada juga nih, ada yang cuma berkah ya, semua aktivitas di situ cuma berkah, kadang membagi-bagi ya, makan siang apa itu kan di situ kita harapkan itu. Nah, itu ide saya, harapan saya sendiri, ide itu disambut oleh pemuda yang lain itu. Oke. Di divisi ya, keagamaan tadi. Ya, saya cuma ngasih ini loh ide, bisa nggak dikembangkan dengan konsep baru, silakan. Kalau ini kan sudah lama dijalankan, mungkin daerah lain ya, mungkin di kota juga ada. Harapan saya khusus di pos, bisa nggak itu dijalankan? Nah, tinggal nyambut itulah. Kalau kita kan terbatas juga, mengembangkan pemuda yang punya kreativitas kan, pemuda yang punya kreativitas. Wah, ini bagusnya gini, dah saya ikut. Intinya konsepnya ini untuk sosial kita di bidang keagamaan itu. Menarik. Ya, jadi juga dukungan nanti dari media. Kita harapkan memang untuk promosi memang mau tak mau harus media ya, media sosial. Kita kolaborasi lah di pos. Karena sekarang tersedia sendiri, misalnya Oli punya podcast sendiri, terus ada lagi punya podcast, terus ada lagi yang punya video syuting masing-masing lah. Jadi kita bentuk kerjasama. IPOS tidak bisa mengklaim itu IPOS, tidak bisa. Orangnya orang IPOS, tapi perusahaannya beda, manajemen beda. Tapi kita kan kalau beda manajemen, kita bisa kerjasamakan di situ. Apa yang bisa menguntungkan IPOS dan menguntungkan Polri itu. Mungkin yang lain juga gitu. Kita buka peluang lah. Tapi nanti insya Allah ya ke depan Polri support kegiatan-kegiatan IPOS. Ya, bisa. Nanti makanya
kita bentuk kolaborasi yang sinergis ya, Ya. menguntungkan itu. Oke, menarik. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak sebelum ditutup? Misalkan nih ada anak-anak yang ingin gabung di IPOS, mungkin orang tuanya nih, oh dulu pernah masuk IPOS, pengen mengajak anak-anaknya masuk lagi ke IPOS gitu. Ya kalau motivasi lah. Apa namanya? Sih, Om? IPOS ini kan tidak ada KTA ya. Oke. Kita tidak punya KTA, cuman mau dibuatkan KTA nggak? Enggak bisa. Cuman intinya ya? Secara emosional, secara keuangan itu semua adalah IPOS. Jadi pemuda yang lahir Sungai Penuh udah IPOS, di Kelurahan Sungai Penuh, yang penting turunan ya udah IPOS. Jadi cuma mereka ini dikatakan anggota IPOS, mereka sudah aktif dalam kegiatan yang ada. Oke. Di bidang apa? Ini kan IPOS kan punya wadah aja. Bidang olahraga ini loh. Olahraga apa? Misalnya bulu tangkis, bola, futsal. Wadah ada. Silakan mereka bergabung. Berarti sudah otomatis sudah anggota juga kan? Ya cuma sekedar secara orga kita dalam IPOS. Nggak bisa ini lain nih. Nggak. Sebenarnya orang luar pengen masuk silakan. Mereka gabung dalam aktivitas. Tapi wadahnya wadah IPOS. Iya, gitu. Ada IPOS yang ada PB IPOS, ada IPOS FC untuk bola, ada futsal ya. Mereka main, mereka udah tergolong anggota IPOS ya. Walaupun ya KTA kita belum ada konsep membuat KTA, banyak itu berapa orang di Singapura. Jadi mereka mengenal IPOS lah. Jadi yang mengenal IPOS, mereka juga bisa beraktivitas di IPOS. Jadi harapan saya ke depannya pemuda-pemudi yang ada di Sungai Penuh khususnya, jadi IPOS punya wadah olahraga, bidang agama dan bidang seni budaya. Ayo mari kita berkolaborasi, kita mengembangkan kreativitas, kita silaturahmi di bidang-bidang yang ada tersebut. Jadi harapan ke depan mudah-mudahan IPOS bisa maju untuk masyarakatnya sendiri dan kota Sungai Penuh pada umumnya, gitu. Saling bersinergi antara IPOS dan pemerintah ya. Ya, kita harapkan juga sinergi antara IPOS dan pemerintah. Jadi kita backup ya, kita menorong, kita mitra kerja, kita mendukung pekerjaan pemerintah. Perlu ini jaga kebersihan kita atur polanya. Misalnya jaga kebersihan untuk lingkungan kelurahan, gimana caranya? Nah kita coba atur strategi dengan pemerintahan kelurahan yang ada, gimana yang kita bisa ikut partisipasi dalam kegiatan pemerintah tersebut. Oke, menarik. Kita akhiri dulu ya. Ya, berarti rangkumannya nih, IPOS tidak support money politik. Tidak mensupport money politik. Ya, dan juga ini wadah yang menurut saya bagus, teman-teman. Patut diapresiasi, patut disupport kegiatan-kegiatannya, karena ya itu tadi, IPOS mencoba merangkul pemuda-pemuda Sungai Penuh untuk mengembangkan bakat yang mereka punya gitu. Salah satunya di bidang kesenian, olahraga dan keagamaan gitu ya. Ya beda. Menarik Om. Terima kasih semuanya sudah menonton Biar Podcast. Nah, di sebelah saya Ketua IPOS, Hans Moravia. Terima kasih sudah menyebarkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih.